Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 24 Agustus 2024. Hari ini kita rayakan Pesta Santo Bartolomeus Rasul, yang berarti namanya anak Tolmai. Meskipun ada bermacam-macam keraguan tentang apakah nama Bartolomeus itu sama dengan Nathanael, namun diyakini sebagian besar mengatakan sama. Ia berasal dari Kana dan bukan seperti rasul yang lain seorang nelayan. Ia seorang petani. Dari berbagai peristiwa Injil Yohanes, kita akan mengenal bagaimana Nathanael atau Bartolomeus ini dibawa oleh Filipus kepada Yesus. Dan ketika Filipus mengatakan, "Aku telah menemukan Mesias," ia mengatakan, "Apakah ada yang baik yang datang dari Nazaret?" Kemudian kita bertemu dengan Yesus. Yesus mengatakan kepadanya, "Inilah orang Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan." Dan ketika Yesus mengatakan, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Maka Bartolomeus akhirnya mengubah pandangannya dan mengatakan, "Engkau Rabi, Raja Israel." Kita bersyukur atas kegigihan Rasul Bartolomeus ini yang mewartakan Injil sampai ke tempat-tempat yang jauh. Dan mohon agar kita pun dimampukan untuk bertahan dalam iman menghadapi tantangan-tantangan. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada Ekaristi hari ini diambil dari kitab Wahyu, di mana ditegaskan di atas 12 batu dasar tertulis nama ke-12 anak Rasul, anak domba. Sedangkan pada bacaan Injil, peristiwa Filipus membawa Nathanael atau Bartolomeus kepada Yesus, yang kemudian ia mengubah pandangannya. Ia orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan. Meskipun ia punya pola pikir yang sama seperti orang kebanyakan, bahwa Mesias tidak diketahui dari mana datangnya. Akhirnya ia mengungkapkan imannya. "Engkaulah anak Allah, Raja orang Israel." Dan kemudian dijanjikan oleh Yesus, hal-hal yang lebih besar akan engkau lihat. Malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia.
Saudara-saudaraku terkasih, Natanael atau Bartolomeus dikatakan orang Israel sejati. Apa artinya? Artinya keyakinan bahwa Mesias tidak diketahui di mana datangnya itu ditangkap, dimengerti. Dan ia mengatakan, mungkinkah suatu datang dari Nazaret? Ini benar-benar keyakinan orang Israel. Dan Bartolomeus berpegang teguh pada keyakinan itu. Orang-orang Israel tetap bersikukuh bahwa Mesias tidak datang dari tempat yang diketahui. Yesus diketahui dari mana ia datang, siapa orang tuanya. Maka di benak mereka tidak ada Mesias yang datang dari Nazaret. Dan itu diyakini oleh Bartolomeus ketika ia diajak atau diberitahu oleh Filipus, aku telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Maka reaksinya menunjukkan dia punya keteguhan, kepercayaan bahwa Mesias tidak diketahui dari mana datangnya, dengan mengatakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Namun kita melihat perjumpaan Natanael dengan Yesus membuat ia melunturkan pandangannya. Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja Israel. Ini menunjukkan bagaimana Bartolomeus berani membuat hati yang keras dengan hati yang lembut. Kepala yang keras menjadi kepala yang lebih lembut dan realistis. Ia mampu untuk mengalahkan pandangannya dengan pengalaman imannya. Tidak mudah, seringkali kita bersikukuh pada pola pikir kita yang seakan-akan paling benar. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Kita bersyukur atas Santo Bartolomeus yang mau meninggalkan pola pikir yang kaku, ego yang kaku, dan kemudian mencoba menyamakan dengan kehendak Allah. Rabi, engkaulah Raja orang Israel, engkau anak Allah. Semoga kita dimampukan untuk juga seperti Natanael atau Bartolomeus yang berani meninggalkan pandangan kita apabila kita mendapatkan, mengalami karya-karya Allah. Tidak bersikukuh pada pandangan kita, mereka dengan rendah hati mengakui Allah yang hidup. Semoga kita dimampukan untuk menjadi Natanael masa kini yang berani memupus pandangan yang kaku dan kemudian percaya kepada Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, pengalaman Bartolomeus atau orang Israel juga menjadi pengalaman kami. Berpegang dengan kaku apa yang kami ketahui dan sulit untuk mengubah pola pikir kami. Dengan teladan Bartolomeus, mampukan kami untuk melihat kebenaran yang sejati dan kemudian mengikutinya
berani meninggalkan ego-ego kami. Buatlah hati kami lebih lembut, lebih cair, lebih penuh dengan cinta kasih daripada hati yang keras, kepala yang keras, dan tidak mau melihat kebenaran. Semoga dengan pengalaman Bartolomeus ini kami mampu untuk mengutamakan kebenaran daripada pandangan kaku hidup kami. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, kadang penuh keraguan-raguan, agar iman kami tetap semangat dan berkobar-kobar untuk mencari kehendak-Mu, meninggalkan ego-ego kami, agar akhirnya hidup dan karya-karya kami selalu berpegang teguh dan bersumber pada kehendak-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap-Mu Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai sehingga mereka mengalami kelegaan, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lihat samanya atau usaha-usahanya Engkau beri keberhasilan, agar mereka tetap menyadari bahwa Engkau senantiasa menjaga mereka. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, saya tetap mengajak, mendorong untuk selalu mengupayakan pola hidup sehat agar kita terbebas dari berbagai macam penyakit. Kalau kita sehat, keluarga sehat, sama sehat, dan akhirnya semua orang sehat. Saya mengajak, mengingatkan untuk mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan dalam rangka ulang tahun paroki kita. Besok pagi ada seminar kebangsaan. Minggu depan ada jalan sehat, ada bakti sosial, ada kunjungan ke panti asuhan, ada berbagai macam lomba. Mari kita berkontribusi menyemarakkan ulang tahun gereja kita. Terima kasih untuk semua peran serta penjenengan terhadap gereja dengan doa-doa, dengan karya dan tenaga, dan dengan dana yang semuanya akan semakin membantu kita, membantu gereja melayani sesama. Kita berpartisipasi untuk memajukan gereja lewat lingkungan, wilayah, paroki, dan keuskupan. Kita mencoba untuk hadir bersama umat yang lain agar akhirnya guyup menghadirkan kerajaan Allah. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita tinggalkan ego-ego kita sumbangkan hidup kita untuk gereja. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat. Tuhan memberkati